Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jabar Anugrah Hari Sampurno, NPM 204345 dari kelas B, Prodi S1 Ilmu Komputer. Saya di sini akan presentasikan pelajaran mata kuliah pemrosesan data terdistribusi untuk memenuhi ujian akhir semester. Pertama itu sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi merupakan sistem yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat, memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan internet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan terpusat. Keuntungannya, pertama itu tanggung jawab dengan mudah di tempat. Yang kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Berikutnya, semua data terkait disimpan bersama-sama. Terakhir, informasi bergerak dengan cepat, terutama dalam keadaan darurat. Kemudian, kekurangannya dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi, membutuhkan waktu ekstra, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, dan keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi. Berikutnya, pengertian sistem desentralisasi merupakan proses dilakukan masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Keuntungannya, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif, pengambilan keputusan lebih cepat, meningkatkan biaya administrasi dari setiap divisi atau departemen, dan yang terakhir tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangannya, pertama, harus ada fasilitas fisik dan personal terlatih dari setiap divisi atau departemen. Kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Dan kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen. Dan yang terakhir, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Berikutnya, pengaruh distribusi pada suatu organisasi. Wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah dan mengakses data, sehingga proses dapat dilakukan secara online dengan respon lebih cepat. Dan end user group bertanggung jawab atas cara pengolahan datanya. Entry data diserahkan ke user group, sehingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data yang di-entry. Pengolahan data yang bersifat fungsional dan desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategi diproses secara terpusat. Dapat dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dan kontrol tingkat strategi yang terpusat dan pengolahan data tingkat fungsional yang terdesentralisasi sepenuhnya. Yang terakhir, data processing department serta departemen lainnya yang terkait merupakan calon utama yang akan terkena restrukturisasi pada organisasi. Kemudian kelebihan distribusi pada suatu organisasi. Kinerja yang lebih baik karena tempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Kemudian alasan ekonomis, yaitu bahwa
merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Terakhir, alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab. Kekurangan distribusi pada organisasi. Yang pertama, masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Dan masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu, juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Kemudian keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data. Terakhir, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Dengan sistem yang terintegrasi dan sistem yang tidak terintegrasi. Pertama, sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Keuntungan dari integrasi sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Contoh sistem terintegrasi adalah yang diterapkan meliputi banyak hal, misalnya saja di bidang layanan kesehatan berupa data pasien sebelum melakukan penanganan medis. Kedua, sistem yang tidak terintegrasi. Pemrosesan data terdistribusi digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatnya, agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri atau tidak umum. Namun mereka sering mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya. Dan berikutnya adalah tujuan utama pengolahan data terdistribusi dan hal teknis yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Pertama, tujuan pengolahan data terdistribusi. Otonomi lokal itu memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Produktivitas pemakai, menyediakan teknik dan bahasa sehingga pemakai dapat memberi hasil yang maksimum dalam menggunakan sistem komputer. Dialog terminal, membuat terminal mudah digunakan dengan struktur dialog yang menghasilkan inteligensia yang terdistribusi dengan jarak menjadi titik nyata. Membuat jarak menjadi titik nyata dengan menggunakan jaringan yang sesuai rancangannya. Privasi dan keamanan, mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Terakhir, proteksi. Program dan struktur data logik yang ada tidak perlu dikerjakan kembali ketika perubahan sistem atau program lain dibuat. Dan yang kedua, hal teknis yang diperlakukan untuk mencapai tujuan. Penggunaan komputer mini dan mikro menghubungkan komputer mikro, mini, dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Teknik database
menggunakan teknik database untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Jaringan komputer menggunakan jaringan yang dirancang untuk pengiriman data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Kontrol saluran yang standar menggunakan prosedur kontrol saluran yang standar untuk menghubungkan terminal-terminal dan untuk berinterkoneksi komputer. Keamanan menggunakan teknis keamanan yang ketat jika diperlakukan. Kamus data menggunakan kamus data untuk menjamin kompatibilitas field, record, dan struk data yang digunakan dalam unit penyimpanan yang terdistribusi. Ya, saya rasa cukup dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.